Itu di bawah pendapat. Silau ya, pendapatnya cuma 5.000. Iya. Padahal saya bayar 19.200. Kasihan betul Bapak. Ini ya Pak, lihat tuh. Saya Iya. bayar 19.200, Bapak dapat 5.000. 5.000. Ya ampun, jahat banget. Baik, saya rasa cukup Pak Diat sudah menjelaskan sebentar, semuanya. biar saya jelaskan ini apa. Bisa minta ditampilkan sambil menunggu begini. Saya ingin mempertajam yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pimpinan tadi, bahwa begini, ini juga perlu Bapak Dirjen Hubungan Darat ya, ralat pernyataannya, karena aplikator tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan kerbau punya susu, sapi punya nama. Itu loh, aplikator tidak pernah menciptakan lapangan pekerjaan. Yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi, ojek itu sudah ada dari tahun 60-70. Buka saja sejarah ojek. Oke, jadi ojek tidak tiba-tiba lahir karena adanya aplikator. Menurut saya, maaf Pak Wamen, maaf Pak Dirjen, pernyataan Bapak sesat, manipulatif, dan membuat kemudian orang salah sangka seolah-olah aplikator itu pahlawan. Bukan, dia pebisnis, bukan pahlawan. Kalau dikatakan aplikator menciptakan lapangan kerja atau membuka lapangan kerja, itu kepahlawanan palsu. Di Jakarta ada 31.800 RT. Kalau satu RT punya masyarakat yang bekerja sebagai ojek, minimal 310.000 ojek di Jakarta. Lalu datanglah aplikator, dia menginjeksi itu dengan aplikasi. Pekerjaannya sudah ada, betul yang Pak Wakil Ketua katakan, sudah ada. Begitu juga dalam merchant-merchant mereka sudah ada. Itu loh, begitu ya Pak Dirjen ya, biar kita tidak memanipulasi kesadaran rakyat, biar saya tidak menganggap wah saya sedang dikerjain sama Pak Dirjen dengan informasi yang tidak benar gitu loh. Itu penting menurut saya biar kita bisa duduk pada objektivitas. Oke. Sekarang saya mau tanya ini, kalau diizinkan pimpinan bisa langsung interaktif tidak? Misalnya begini, saya tanya begini. Biaya jasa aplikasi itu diatur tidak di Permen? Bisa nggak langsung dijawab? Silakan Pak, silakan. Ya. Yang diatur itu biaya sewa, Pak. Ya. Sewa Di sini aplikasi. yang biaya sewa yang mana Pak? Itu kami di sini dalam KP 1001 biaya sewa aplikasi itu tidak lebih dari 15%. Ya. Itu inti apa? Isi KP 1001. Itu biaya sewa aplikasi konsumen maupun driver dong. Berarti dari driver, Pak. Dari driver dan konsumen. Karena aplikasi yang dipakai satu. Dalam Capman itu pemaknaannya, enggak, biar kita sama persepsinya. Biaya sewa jasa aplikasi itu, karena semua uangnya dari konsumen loh. Itu adalah untuk konsumen dan driver. Betul itu Pak Dirjen? Yang menyewa aplikasi itu dari mitra, Pak. Dari driver, maksud Bapak begitu? Oke. Kalau begitu, biaya jasa aplikasi yang 2.000 tuh siapa yang bayar? Oh, ini bukan yang UMKM. Ini yang bayar semua konsumen ini. Ya, hanya konsumen, hanya bagiannya mungkin ya Nggak, biar jelas pembagiannya. Biaya perjalanan itu dibayarkan konsumen 13.000 pada driver, dari situlah dipotong 20%. Betul tidak? Pakai ini Pak, pakai halo-halo apa nih? Ya. Ya, betul tidak? Jadi 20% itu dari tarif dasar, Pak. Iya, tarif dasar itu penjelmaannya di sini yang mana? Biaya perjalanan kan? Ada yang bisa bantu? Coba Pak, ini detail. Ini kita ngambil contoh nih. Iya. Maksudnya begini Pak, maksud saya begini. Ini kan ada contoh. Ini seperti ini ya, betul ya? Pak Adian, mungkin Ya. Pak Adian tahan dulu. Ya. Tahan sebentar. Ini kan pemerintah pasti ngawasi ini. Masa pemerintah nggak tahu? Seperti ini kah Pak? Saya minta pemerintah yang jawab nih. Ini kita bicara ini dulu nih. Jangan kita berdebatkan data ya nanti pemerintah challenge pula. Betul nggak dari pemerintah? Seperti ini kah struktur pembayaran nih? Betul nggak nih? Ayo, saya minta dijawab coba dari pemerintah. Betul kah struknya seperti ini kah? Ini namanya struk Pak. Bukan struk nggak bisa jalan ya. Ini struk pembayaran maksud saya.
Betul. Dari Dirjen Darat mana? Struk pembayaran begini kan Pak yang diterima? Izin Pak. Ya silakan Bu. Jadi kalau dari sini kan sebenarnya ini kan struk yang dibayarkan dari pengguna jasa Pak. Ini sebenarnya. Ya, betul. Jadi kalau biaya perjalanan 13.000, kemudian biaya jasa aplikasi. Nah untuk yang biaya perjalanan 13.000 itu kalau nggak salah ini yang dipotong 20% ya Mas Bram ya? Yang dipotong 20% itu yang 13.000 itu Pak. Oke. Ya Pak Adian udah nyambung? Ya. Artinya ini betul Pak Wamen ya, biar sama nih. Ya. Yang dipotong dari 20% itu adalah biaya perjalanan. Itulah tarif atas dan tarif bawah per kilometer sekian ribu rupiah. Betul Pak Wamen? Betul Pak Dirjen? Betul ya? Biar ada suaranya. Betul Pak Dirjen ya? Ya, oke. Pertanyaan saya kedua, biaya jasa aplikasi yang 2.000 itu siapa yang bayar? Apa Pak? Biaya jasa aplikasi yang 2.000 rupiah itu siapa yang bayar? Dari konsumen Pak. Oke. Dasar hukumnya apa? Nah ini yang kalau nggak salah nggak diatur ya Mas Bram? Nggak diatur ya? Ada tidak dasar hukumnya? Nah ini tidak diatur ini. Nggak diatur Pak. Tidak diatur. Artinya 2.000 rupiah ini tidak ada dasar hukum. Betul? Ya nggak diatur. Artinya bahwa sepakat nggak ini kita coret? Kenapa? 2.000 rupiah dikali 3,1 juta driver itu 6 miliar per hari. Dari ini saja. Ini kan kalau yang di Tokat kan juga ada gitu. Ini tidak punya dasar hukum. Bapak Wamen yang terhormat dan Pak Dirjen yang terhormat, sebagai bagian dari negara kita mau menegakkan hukum seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pimpinan tadi. Kalaupun besok langit runtuh, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Oke, ini tidak ada dasar hukumnya. Baik Pak Adian, saya pikir ini sudah lebih dari cukup. Selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan ini, ada banyak yang menjadi tanggapan ataupun komentar para masyarakat dan juga netizen dalam menanggapi video yang barusan saja kita saksikan ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang mengatakan, kepada Bapak Ketua Rapat Dewan yang terhormat, biarkanlah Pak Adian menjelaskan dan juga membuka permasalahan dengan sejelas-jelasnya. Itu penting untuk diketahui oleh masyarakat umum. Lanjut lagi. Masa kelas Dirjen tidak bisa jawab kenapa pemerintah tidak membuat aplikasi serupa biar tidak kebanyakan bacot. Yang benar mereka tidak tahu persisnya, sedetail itu mungkin mereka merasa terlalu tinggi untuk urusan itu. Lanjut lagi. Harus ada ahli IT bangsa Indonesia yang harusnya bisa bikin aplikasi serupa, juga bikin perusahaan atau lokal, nasional harusnya bisa. Untuk kesejahteraan masyarakat, perusahaan terbuka, diawasi pemerintah, asal jujur saja yang menjalankan perusahaan itu. Lanjut lagi teman-teman. Dipikir Adian enggak mau seperti Wowo gampang dikibuli. Makasih atas informasinya. Bangsa ini banyak tidak tahunya, bukannya dilindungi malah dieksploitasi. Dulu saya di Organda, dokter kepala dinas sampai dirjen dengan pengusaha sudah koordinasi dengan baik. Permasalahan dari dulu harusnya waktu partai Anda berkuasa dulu, kenapa juga mau mempersoalkan ini, jadi tanda tanya. Lanjut lagi teman-teman. Pejabatnya pura-pura goblok dan juga linglung. Mantap Mas Bang Adian, anggota DPR harusnya sekompeten ini. Aplikator sama dengan manipulator. Tukang ojek konvensional dari zaman dulu tidak pernah dipotong pendapatannya. Gimana sih TV netizen
seperti ini pejabatnya ngomong saja. Cuma topik nih lompat-lompat dari aplikator ke siaga 1. Lanjut. Adian jadiin video itu sebagai barang bukti. Saya tiap hari naik ojol, sama seperti manusia lain. Ada yang baik, ada juga yang tidak. Yang baik cerita apa adanya. Kalau pendapatan bersih per bulan sekitar 4 sampai 5 jutaan. Logikanya, jika benar potongan sebesar itu artinya untuk mendapatkan take home pay 4 juta, mereka juga harus kejar setoran 16 juta per bulan atau 533.000 per hari. Berapa jam mereka kerja? Gak logis Adian, driver itu ada yang bilang begitu, mohon maaf, agar mendapatkan tips dari penumpang atau agar penumpang mematikan aplikasi dan bayar sesuai harga aplikasi alias 100% masuk ke dia. Tapi yang baik apa adanya, tidak mau bohong. Lanjut lagi teman-teman. Benar Bang Adian, pekerjaan tukang ojek itu memang sudah lama ada, tapi ojek online itu baru ada dan melonjaknya jumlah ojek di Indonesia itu meningkat pesat karena adanya teknologi ojek online. Apakah mungkin kalau tidak ada ojek online, tukang-tukang ojek itu akan sebanyak membludak seperti sekarang ini? Tidak akan mungkin. Jadi jangan dipungkiri bahwa aplikasi atau perusahaan yang membuat ojek jadi online tidak menambah lapangan pekerjaan. Orang yang di PHK misalnya disuruh jadi tukang ojek, pangkalan mana mau tidak dia, tapi karena ada pekerjaan ojek online dia jadi mau mengambil pekerjaan itu sebagai alternatif sementara. Fokusnya yang perlu dibahas di DPR sebenarnya kenapa aplikator sampai setega itu dalam bagi hasil dengan drivernya, duduk bareng untuk memecahkan solusinya. Itu gunanya DPR Wakil Rakyat. Kalau perlu, ciptakan persaingan di antara aplikator untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan kalau perlu beri stimulus buat para investor baru yang ingin terjun sebagai aplikator baru sehingga tercipta pasangan sehat antara setiap aplikator. Nantinya aplikator yang buruk atau jahat atau egois akan tersingkirkan dengan sendirinya. Karena bisnis di Indonesia itu modelnya saling injak dan sikut sama kayak pedagangnya. Juga suka banting-banting harga, hasilnya hancur. Semua harga dan untuk aplikator bersiasatlah. Mereka bukannya bersaing dengan perbaikan layanan, malah harga ditekan untuk bersaing. Ya teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar masyarakat dalam menanggapi video yang barusan saja kita saksikan ini. Nah tentu kalau ada juga yang lain yang ingin mau memberikan tanggapan ataupun komentar, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita berikutnya.